Ya, kembali lagi dengan saya Mas Gan. Di kali ini kita akan membahas cerita Tokyo Revenger. Langsung saja ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang laki-laki bernama Takemichi. Dia sedang menonton berita dan di situ dikabarkan bahwa mantan satu-satunya telah meninggal karena insiden kecelakaan. Kemudian scene berpindah ke perpustakaan. Di situ Takemichi terlihat dimarahi karena tidak mengembalikan VCD-nya tepat waktu. Kemudian Takemichi ketika pulang dia dihadang oleh para bocil. Kasihan sekali tuh Takemichi. Udah jatuh tertipan tangga lagi. Kemudian scene berpindah ke stasiun. Di situ terdengar suara ngos-ngosan dan tiba-tiba Takemichi didorong oleh seseorang. Kemudian setelah hampir tertabrak, Takemichi teringat oleh mantannya yaitu Hinata. Kemudian adegan berpindah di sekolahan. Terlihat di situ Takemichi mengira bahwa apa yang terjadi padanya saat ini adalah kilas balik sebelum terjadinya kematian. Di situ terlihat Takemichi sedang mengelamun dan terlihat ada cahaya di bola mata Takemichi. Kemudian Takemichi dipanggil oleh rekan-rekannya untuk segera keluar. Lagi Takemichi masih mengira bahwa dia sedang melakukan nostalgia dengan masa lalunya. Kemudian Takemichi dan kawan-kawannya pergi ke tempat makan untuk membeli sarapan. Di situ terlihat Takemichi sangat shock melihat penampilannya yang sangat norak sekali. Kemudian dia merogoh sakunya dan terlihat ada handphone jadul dan uang 500 rupiah. Ketika Takemichi sedang melihat handphonenya, terlihat di situ tanggal 4 Juli 2005, tepat 12 tahun silam. Kemudian Takemichi dan kawan-kawannya sedang membahas berantem dengan SMP dari Shibuya. Singkat cerita, setelah Takemichi dan kawan-kawannya pulang, dia bertemu dengan murid dari SMP Shibuya. Terlihat di situ Takemichi sangat ketakutan karena dia sebenarnya tidak ingin berantem. Mereka berencana ingin berkelahi di halaman SMP Shibuya. Kemudian Takemichi mengingat bahwa 12 tahun silam Takemichi dihajar habis-habisan oleh anak SMP dari Shibuya. Kemudian datanglah anak kelas 3 dari SMP Shibuya. Dengan percaya dirinya, Yamagishi mengaku sudah berbicara dengan Masaru tentang perkelahian mereka. Dan betapa terkejutnya bahwa di situ Masaru hanya sebuah kacung dari geng SMP Shibuya. Kemudian singkat cerita, Takemichi dan kawan-kawannya dihajar habis-habisan oleh dari SMP Shibuya hingga larut sore. Di situ terlihat Takemichi sedang meratapi nasibnya dan Takemichi kemudian teringat bahwa kemudian setelah kejadian itu hari-harinya selalu jadi kacung dan jadi pelampiasan oleh geng SMP dari Shibuya. Dan kemudian Takemichi teringat bahwa mereka lah yang menyebabkan si Hinata meninggal dunia 12 tahun yang akan datang. Kemudian scene berpindah ketika di perjalanan pulang Takemichi berpisah dengan teman-temannya. Kemudian Takemichi menuju ke kos-kosan Hinata dan di situ terlihat Takemichi sedang memandangi Hinata yang sangat cantik. Kemudian Takemichi menangis di hadapan Hinata dan muka Takemichi ditahan oleh Hinata. Dan di situ terlihat Takemichi sedang sedih, pulang dan begitu konyolnya. Ketika di perjalanan pulang, Takemichi menuju ke halaman SMP. Di situ terlihat ada seorang anak kecil yang sedang dipalak oleh preman di situ. Karena suasana hati Takemichi sedang
jelek. Kemudian dia marah dan menghajar para geng-geng itu. Kemudian botolnya dipecahkan lalu diacungkan ke geng itu. Kemudian tentu saja dari geng itu semuanya pada kabur, dan disitu Takemichi memberikan wejangan kepada anak kecil yang bernama Naoto itu. Dan disitu terlihat Naoto adalah adik dari si Hinata. Kemudian Takemichi bercerita bahwa di 12 tahun yang akan datang kakaknya si Hinata akan meninggal karena kecelakaan yang disebabkan oleh geng dari SMP Shibuya. Takemichi bercerita kepada Naoto bahwa Takemichi sekarang merupakan orang yang kembali di 12 tahun yang akan datang. Takemichi beranggapan bahwa dia sekarang dipertemukan kembali kepada Hinata untuk terakhir kalinya. Kemudian Takemichi berpesan kepada Naoto untuk menjaga kakaknya Hinata agar terselamat dari kecelakaan di 12 tahun yang akan datang. Kemudian Takemichi bersalaman dengan Naoto dan tiba-tiba mata Takemichi mengeluarkan cahaya. Kemudian Takemichi tersadar bahwa dia saat ini sedang berada di rumah sakit. Itu berarti bahwa Takemichi telah kembali di 12 tahun yang akan datang, tepatnya di waktu normal. Takemichi kemudian terbangun dan ada seorang laki-laki yang datang menghampiri Takemichi. Dia ternyata adalah Naoto, adik dari Hinata. Di situ Takemichi dan Naoto saling berbincang mengingat masa lalu di 12 tahun yang lalu. Di situ terlihat Takemichi meminta kepada Naoto untuk melindungi kakaknya si Hinata. Tetapi si Hinata masih tetap saja meninggal. Dan di situ Takemichi dan Naoto saling bekerjasama untuk kembali menyelamatkan kakaknya.